نستهديه ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فهو المهتدي ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا أشهد أن لا إله إلا الله ولن نشرك بربنا أحدا وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى والصلاة والسلام على نبينا ورسول الله وعبد الله محمد المصطفى وعلى آله وأصحابه ومن على سننه وأخلاقه وتربه والاه. أما بعد أيها المسلمون رحمكم الله، أوصيكم وإياي بتقوى الله فقد فاز المتقون. قال الله تبارك وتعالى في القرآن الكريم وأصدق القائلين: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من بنى مسجدا بنى الله بيتا في الجنة. وقال أيضا في الحديث الآخر: من لا يرحم لا يرحم، يرحمون من في الأرض يرحمكم من في السماء. سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. صدق الله العلي وصدق رسول النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. Setelah kita di awal kata tadi dalam muqaddimah berbahasa Arab, kita sanjungkan Allah Subhanahu wa taala dengan kita akui segala kenikmatan yang begitu banyak. Wabil khusus tentu yang kita sajikan, yang kita sampaikan tadi di awal, nikmat dapat pertolongannya, nikmat mendapatkan ampunannya, nikmat mendapatkan kenikmatan-kenikmatan segala macamnya. Wabil khusus nikmat hidayah, nikmat taufik, nikmat mendapatkan kelezatan iman dan Islam. Dan hal ini tidak akan terjadi, tidak akan mungkin kita dapatkan kalau kita tentunya tidak dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Semua kenikmatan ini datang atas dasar izin Allah. Semua kenikmatan, terutama nikmat iman dan Islam ini, sekarang kita dapat melaksanakan ibadah Jumat ini karena atas dasar izin Allah. Tapi kita juga harus ingat bahwa datangnya nikmat hidayah, iman dan Islam ini ada jalannya. Dari mana jalannya? Ialah ketika Allah mengutus hambanya yang mulia, mengutus manusia terbaik sebaik-baik manusia, mengutus manusia yang penuh dengan cinta kasih sayang. Tentunya kita sudah pada mengenal Nabi akhir zaman, Nabi terakhir, penutup para Nabi dan Rasul, Khatamul Anbiya wal Mursalin, yakni Nabi Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka atas dasar beliaulah kita juga dapat mengenyam manisnya iman dan Islam, mengenyam kelezatan hidayah dan taufik. Alhamdulillah. Maka salawat salam pun tersajikan kepada beliau. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi washabihi. Begitupun juga dengan segala keluarga dan sahabat beliau yang turut serta membantu perjuangan dakwah beliau sehingga Islam sampai ke relung hati kita. Alhamdulillah. Begitupun juga penerus-penerus keluarga dan sahabat beliau radhiyallahu anhum, yakni para ulama, tentunya ulama warasatul anbiya, dari mulai tabi'in, tabi'ut tabi'in sampai kepada guru-guru kita semua rahimahumullah
hafizahumullah ta'ala. Alhamdulillah sampai kepada kita semua, sehingga saat ini kita juga paham salah satu tersebarnya Islam, salah satu cara tersebarnya Islam sampai kepada hati kita, sampai kepada Muhammad Rasulullah ini diawali dengan ta'aruf, saling kenal mengenal. Ya, karena kalau tidak ada saling kenal mengenal, mustahil Islam dapat diperkenalkan di sini. Karena Islam dibawa di antaranya yang paling pertama oleh bangsa Arab, baik dari ulama-ulama keturunan Arab, baik dari yang memang sengaja berdagang ke sini. Di samping juga ada negara-negara lain yang mengikuti jejak langkahnya. Ketika Islam tidak dibawa ke sini, ketika orang-orang yang datang ke sini tidak memperkenalkan diri, tidak bertaruh, maka sudah barang tentu Islam tidak akan diperkenalkan. Barangkali hubungan hanya sekedar biasa-biasa saja. Oh, ada pendatang dari negara lain. Oh, ada orang turun-temurun. Ada Arab. Kalau kata orang Bayo, ada ayat di sini. Cuma sekedar itu. Tapi tidak demikian. Orang-orang bangsa keturunan Arab atau bangsa-bangsa lain, mungkin India, Pakistan, mungkin datang ke sini, atau Cina Muslim mungkin datang ke sini. Tujuannya semata-mata niatan ibadah, ingin mendakwahkan Islam kemanapun berada dan dimanapun berada. Meneruskan jejak langkah Nabi Muhammad Rasulullah SAW, yakni menjalankan berita Allah, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Tidaklah kami utus engkau Muhammad melainkan sebagai penebar rahmat bagi seluruh alam. Dengan menebarkan ajaran Islam, itu namanya menebar rahmat, kasih sayang. Karena orang Islam itu adalah orang yang selamat, orang yang sejahtera, orang yang sentosa. Orang Islam disebut Muslim. Ketika kita berpredikat sebagai seorang Muslim, otomatis kita dalam keadaan sejahtera, selamat sentosa, hidupnya bahagia. Kendati pun mungkin banyak susah, tapi dapat dihadapi dengan gembira dan sempurna. Itu orang Islam yang sesungguhnya. Maka saya selaku khatib juga berdoa di sini, semoga seluruh jamaah Masjid Al-Munawwarah sampai 19 ini, dari mulai Bapak pengurus, kemudian juga seluruh mungkin sivitas SMP 19, berikut juga santri atau siswa-siswinya beserta didiknya, semoga Allah curahi berkah maghfirah dan juga Allah tentunya jadikan muslim sejati, orang yang selamat sentosa. Karena kalau di luar Islam disebut non muslim misalnya, berarti hidupnya ya sebenarnya lebih kasar non muslim ya daripada kafir. Kalau non muslim itu, kalau orang bilang non muslim itu kan non Islam, berarti dia tidak sentosa, tidak selamat, lebih parah sebetulnya. Dan kalau kita hanya menyebut dengan istilah Al-Quran yaitu kafir, sebenarnya itu ungkapan yang paling lembut. Kenapa? Kafir itu berarti orang yang hatinya ditutup, belum terbuka hatinya dan atas daya Allah. Hanya itu. Tidak bilang kita selamat. Kalau bilang non muslim itu masih lebih kasar kalau ditinjau dari segi artinya. Makanya kita belajar, jangan ikut-ikutan dengan gaya Islam Nusantara ya. Jangan mau ikut-ikutan. Kita harus benar Islam kita ini. Kita orang Islam yang mana tampil Islam sebagai inilah isyhadu bi anna muslimun. Saksikan bahwa aku ini adalah muslim. Aku adalah orang Islam. Aku adalah orang yang selamat di sisi Allah. Aku adalah orang-orang yang sentosa, sejahtera di bawah naungan Allah dan Rasulnya, kitab Allah dan sunnah Nabi. Ini orang Islam. Maka bersyukur kita jadi orang Islam. Dengan hal ini bertakwalah kita, makin bertakwalah kepada Allah sebagai rasa syukur kita kepadanya karena kita menjadi orang Islam. Syukur. Alhamdulillah, dari mulai saya sebagai khatib di sini, bahkan juga pernah mengisi kultum
tarawih ya dan sebagainya, mengetahui perjalanan masjid dari mulai masjid dibangun, kemudian sholat pindah ke kelas 12:30 p.m. dan seterusnya. Saya betul-betul mengalami, dan alhamdulillah rezekinya ada. Pelan-pelan masjid terbangun dengan begitu indah, nyaman, berkah, bersyukur teman-teman sekalian, para guru semua di sini memiliki masjid, karena masih banyak sekolah-sekolah yang tidak memiliki masjid. Bukan sekolah yang dinyatakan sekolah kafir, bukan sekolah yang bukan Islam, tapi sekolah Islam itu sendiri masih banyak yang belum punya masjid. Alih-alih mau punya masjid, yang ada pelajaran agama malah banyak dihilangkan, malah banyak dipangkas. Inilah keprihatinan kita sebagai orang Islam. Dalam alhamdulillah di SMP sini, SMP Negeri 19, ini Masya Allah jadi contoh, jadi tauladan bagi kita, bahwa ternyata di sini ada nampak aura atau suasana keislamannya begitu kental, begitu kental. Kita bersyukur. Di komplek-komplek perumahan, termasuk di perumahan yang saya huni, saya tinggal di Ria Borang Indah 2 Blok H6, itu Sematang Borang, itu orang suka melihat Kecamatan Sematang Borang, itu jauh dari sini. Tempatnya agak terpencil, tapi masih masuk Palembang, masih Sematang Palembang. Cuma tempatnya paling pojok, paling susah dijangkau, karena jalannya juga belum diperbaiki. Ini bukan apa-apa. Saya cuma ingin menggambarkan sebagai khatib, musola pun tidak ada. Jangan masjid, musola pun tidak ada di sana. Belum ada. Kalau saya sholat atau mungkin ada tausiah keluar aktif di musola atau masjid luar, ya. Mungkin kalau dari rumah dari mulai 300-500 meter sampai 1 kilo lebih harus aktif, harus dengan berkendaraan misalnya dengan motor. Nah, jadi Masya Allah rezeki ya, di sini ada masjid, atau mungkin di perumahan jemaah lain, di kompleksnya masing-masing sudah ada masjid atau musola. Ini satu rezeki dari Allah dan harus kita nikmati, harus kita padatkan itu masjid musola. Dari mulai kita mungkin berusaha untuk membangunnya, karena orang yang bangun masjid musola, nyumbang atau sedekah, infak, apa namanya untuk pembangunan, ini adalah semata-mata mempersiapkan baitan fil jannah. Banallahu baitan fil jannah, sebagaimana hadis yang khatib sampaikan di mukadimah tadi, pembukaan dari barang siapa yang bangun masjid, maka Allah akan membangunkan istana di surga. Di surga itu istana yang didapatkan. Berarti pun emperannya surga saja itu sudah sangat indah betul, alhamdulillah betul, bukan lumayan, alhamdulillah betul. Apalagi ini surga dikasih kita istana dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, yang bangun. Makanya kalau punya harta walaupun sedikit-sedikit, sumbanglah, jangan berat-berat menyumbang untuk kepentingan mushola atau masjidnya, baik di sini maupun di tempat masing-masing. Anak-anak yang SMP, yang SD, jangan sungkan-sungkan, sisihkan uang jajan Anda, sisihkan uang jajan kalian untuk kepentingan masjid, musola, atau kepentingan majelis taklim dan lain sebagainya. Kenapa? Belajar dari kecil, dari sejak usia dini, menanamkan sifat sosial. Karena Islam ini memang mengajarkan sifat sosial. Betapa banyak ayat-ayat dalam Al-Quran yang menyatakan bahwa seringkali bergandengan sholat dengan infak. Sering, penting itu. Dalam hadis dia menyatakan, Jalul Aliyah khairun min syukur, tangan di atas lebih baik daripada tangan di bawah. Yang memberi lebih baik daripada yang menerima, maka sumbang, sedekah. Jangan anti, jangan banyak kritik. Kenapa ini kok musola masjid sedikit-sedikit infak, selalu banyak kegiatan. Jangan anti, sedikit-sedikit bangun ini, bangun itu. Ketika Pak Hussein menawarkan itu di atas ada pembangunan yang belum beres dan sebagainya, jangan anti. Kenapa ini kok dikit-dikit kurang terus? Ya itulah hakikat harta yang kita miliki dan akan kita bawa pulang. Itu harta yang akan kita bawa pulang, tidak itu yang disedekahkan itu. Jadi jangan kulit-kulit dengan urusan sedekah ini. Walaupun sedikit jadilah. Jangan juga memberi tapi sambil menggerutu. Jangan
Itu hanya mengurangi, hanya akan membuat hangus, bukan lagi mengurangi, hanya akan membuat hangus amal kita. Semangat kita untuk melakukan itu semua. Jamaah sekalian, maka dengan hal ini sekali lagi khotib di khutbah pertama ini mengimbau kepada jamaah sekalian dan kita semua, termasuk aku. Ayo kita syukuri nikmat iman Islam ini. Kita sadari bahwa kita ini hidup di dunia tidak akan lama. Ayo kita padatkan ini masjid musola baik yang ada di sini maupun juga di tempat kita rumahan masing-masing supaya tambah berkah hidup ini. Barakallahu li wa lakum bil Qur'an azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi min al ayati wa dzikril hakim. Wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu.